bahwa setiap orang percaya akan terlihat tercermin dari apa yang keluar dari bibirnya atau dari mulut. Terkadang bibir atau mulut yang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan dan profesi kita, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Zefania pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kehidupan kita dengan tujuan agar kita beribadah kepada Tuhan. Namun terkadang kehidupan dan cara kita hidup tidak mencerminkan daripada tujuan Allah dalam penciptaan yang telah dilakukannya. Demikian juga dengan firman Tuhan ini yang menegur kita, yang mengarahkan kita dan menasehati kita bahwa setiap orang percaya akan terlihat tercermin dari apa yang keluar dari bibirnya atau dari mulutnya. Terkadang bibir atau mulut yang diciptakan oleh Tuhan kepada setiap manusia berubah fungsinya. Mulut yang diciptakan oleh Tuhan untuk menyuarakan, untuk memberikan pemahaman kepada orang lain, terkadang dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Terkadang bibir kita ini atau mulut kita ini kita pakai untuk mengumpat orang lain, menghina orang lain, mencemooh orang lain. Bahkan kita pakai untuk mencari kesalahan orang lain atau bersaksi dusta terhadap sesama kita manusia. Sehingga bibir kita yang tadinya diciptakan adalah untuk kebaikan, untuk memberikan berkat, untuk memberikan peneguhan, berubah menjadi hal yang tidak baik. Sehingga ada kata pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Karena dengan mulut, dengan perkataan yang keluar dari mulut kita, kita mampu merubah segala sesuatu. Dengan mulut kita bisa membuat suatu pertengkaran. Dengan mulut juga kita bisa membuat suatu perdamaian. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Bahwa Allah akan merubah yang keluar dari mulut bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Yaitu membuat semua bangsa memuji, memuliakan nama Tuhan. Yaitu di mana Allah sedang mempersiapkan keselamatan bagi setiap umat atau bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya, yaitu bibir yang bersih. Bibir yang selalu memuliakan nama Tuhan. Bibir yang selalu memanggil nama Tuhan. Bibir yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena bibir yang diberikan kepada kita, mulut yang diberikan kepada kita untuk mengeluarkan suara di dalam pemujian kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hendaklah seluruh kehidupan kita dan seluruh tubuh kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk membuat orang lain sedih, tetapi apa yang ada pada kita, itu kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberikan kedamaian, memberikan sukacita, sehingga mulut yang dipakai adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Mulut yang diciptakan oleh Tuhan kepada kita itu untuk memberikan sukacita kepada orang lain. Yang keluar dari mulut kita hendaklah
perkataan yang memberkati, perkataan yang meneguhkan, perkataan yang membuat sukacita kepada orang lain. Sehingga dari cara berbicara kita, kita dikenal orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, hendaklah apa yang keluar dari mulut kita, itu menjadi bukti bahwa kita telah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar cara hidup kami mencerminkan kasih setiamu. Sehingga terwujudlah dari bagaimana kami mengucapkan suatu perkataan yang keluar dari mulut kami. Itu bukan menjadi perkataan yang menyakitkan, perkataan yang merendahkan, mengutuk, menghina, mencemooh, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah apa yang keluar dari mulut kami, yang keluar dari bibir kami, itu menjadi perkataan yang memberkati, yang penuh sukacita yang daripadamu. Ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami di setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan, lakukan, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap orang yang sakit. Kiranya Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan kehidupan, sertai, tuntun, dan berkati. Sehingga apapun pergumulan kehidupan kami, itu menjadi sukacita ketika kami dapat menghadapinya bersama dengan Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.